Terima kasih teman-teman pecinta avocado, pecinta alpukat. Powered by avocado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ditemani oleh Pak Bagus dan Pak Kastalani, Pak Haji Bagus dan Pak Haji Kastalani. Pak Bagus dari Jogja Berbah. Kalau Pak Kastalani dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Plehari. Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Plehari. Ini adalah hari Selasa, tanggal 28 Februari. Teman-teman, saya juga merasa alhamdulillah kebun saya itu sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang luar biasa, orang-orang dari luar kota, luar daerah. Artinya kebun ini kebun Nusantara. Iya, artinya bisa juga disebut kebun Nusantara. Bisa menyatukan semua teman-teman saudara-saudara kita yang dari beberapa daerah bisa berkunjung, berkumpul, tiba-tiba ketemu di sini. Ternyata Allah yang menemukan, sama-sama cerita. Beliau juga pernah di Kalimantan dan juga sama-sama ngobrol enak. Teman-teman, kita kali ini hanya sekedar konten bagaimana tabu lampot itu bisa bertahan hidup, bisa kita belajar tentang tabu lampot alpukat. Monggo kita sambil jalan-jalan. Kita sambil jalan-jalan tabu lampot dan juga bagaimana nanti kita tes review untuk buahnya. Nah, teman-teman, ini adalah alpukat tabu lampot. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini adalah planter bag 40. Nah, ini waktunya kalau nanti ini buahnya sudah kita panen, ini harus dipindah ke planter bag yang karena ini juga sudah, ini harus diganti planter bag yang lebih besar lagi. Jadi tanaman itu semakin medianya kecil, semakin cepat berbuah. Kalau medianya langsung besar, berbuahnya agak lambat. Nah, ini alpukat kita yang sudah kita tanam di dalam pot atau planter bag. Nah, ini tabu lampot. Ini ada jenis Peterson ya, teman-teman. Peterson ini sebenarnya kemarin juga lebat, dompolannya itu bagus sekali. Buahnya bundar, bukan oval. Kalau Miki dia masih agak oval sedikit, tapi kalau ini benar-benar bundar, dompolannya bagus. Ini namanya Peterson. Bibit juga kita sudah bikin. Nah, ini planter bag ukuran 50. Jadi sebaiknya kalau mau menabu lampotkan, jangan pot atau planter bag jangan terlalu besar dulu. Karena besarnya planter bag itu dia akan membawa kesuburan sehingga tidak berbuah. Nah, ini alpukatnya, ini ada alpukat kelut. Nanti kita ini Pak Bagus menyenangkan ya, Pak Kastalani ya. Mantap ini. 1 kilo Pak kira-kira ya? 1 kilo lebih itu. Nanti setelah, monggo Pak Kastalani biar memegang menghadap ke kamera. Luar biasa. Jauh-jauh Pak Kastalani, Puas. jauh-jauh datang dari Kalimantan Selatan di Plehari. kok sampai bisa membawa ke sini? Iya. Kok sampai terbawa ke sini? Terbawa keinginan untuk melihat kebun Nusantara. Amin, alhamdulillah. Jadi teman-teman, artinya belajar itu memang harus kemana-mana. Memang harus kemana-mana. Jadi belajar itu kita harus rela untuk meluangkan waktunya untuk apapun itu. Jadi kebun di tempat saya itu ada tanaman alpukat, kelengkeng, durian. Nah, itu bisa belajar bersama dengan saya. Alhamdulillah, semua ini yang membawa adalah jadi sampai beliau datang ke sini. Teman-teman, kita langsung review. Kebetulan ada alpukat kelut sama Markus atau kendil yang sudah tua. Kita bisa review seperti apa. Kita saat ini karena buah terus alpukatnya, jadi monggo. Jadi kita sering untuk mereview. Nah, yuk teman-teman.
Ini Pak Haji Kastalani apa? Bibit langsung mau dibawa hari ini naik kapal ya, naik kapal laut. Bapak 100 bibit 100 pohon. 100 pohon. Nanti itu sudah Yang sebagian pertama. yang pertama, sebagian sudah dikemas. Iya, betul. Ini uji coba naik kapal laut. Ya. Monggo kita silakan duduk, monggo. Nah, teman-teman, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ibu Heni dari Jogja juga. Alhamdulillah saya sudah senang banget rasanya Ibu. Saya dikunjungi Ibu, anugerah buat saya sampai Ibu bisa hadir di kebun saya. Tinggal saya harus balas budi untuk berkunjung ke kebun Ibu, ke rumah Ibu. Matur suwun. Ibu, kalau berbicara enggak sini, ayo. Kalau berbicara tanaman itu Ibu ya, saya juga sering menyampaikan bagaimanapun hal yang mudah untuk melakukan suatu sedekah ibadah itu adalah hal yang termudah adalah menanam. Nah, adapun menanam itu menurut saya juga ya kita berbagi buahnya bisa hilang diambil kelawar, burung, kadang juga diambil orang. Nah, itu menurut saya juga indah dan menjadi bahagia. Kalau dari perspektif dari Ibu sendiri tentang menanam bagaimana Bu? Satu jawaban adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua ini milik Allah dan alhamdulillah kebetulan saat ini Pak Agus dipercaya ini jenis apokat dan buah-buahan yang lain. Karena di Quran ada itu. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Di surga nanti ada buah-buahan yang tidak pernah terputus. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat ya ini ada apokat kelut, ada Markus, ada AJS yang mau dilonseng ya. Kemudian ada bokong ten ya Pak ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti berkembang. Ada kelengkeng ito, ada kelengkeng mata lada, berkembang lagi, ada rambutan, berkembang lagi, ada anggur, berkembang lagi. Nanti ada lebahnya Pak. Oh, gitu ya. Jadi di sini mudah-mudahan tadi Pak Kastolani dan Pak Bagus ngendika kebun Nusantara kalau bisa kebun alam. Jadi dari luar negeri pun bisa berdatangan karena Indonesia ini tropis, bisa ditanami bermacam-macam buah-buahan. Insya Allah Pak. Kemudian hanya artinya kita bisa menciptakan surga di dunia tentang iya jelas. Nah, ini coba buah-buahan. ini surga besok kan buahnya pendek, ini duduk saja udah bisa seperti ini. Masya Allah. Nah, tinggal kita mengatakan gimana, subhanallah amma yusyrikun, kemudian alhamdulillah. Jadi saya hanya titip Pak Agus, bismillah niatkan untuk kebaikan, pasti akan dapat. Apa jawabannya? Kullu imri'in bima kasab barohin. Jadi siapapun manusia diikuti oleh amal perbuatannya. Nah kalau Bapak mengajarkan seperti ini, fa insya Allah dah dunia akhirat ya Pak. Amin. Insya Allah ditiru semuanya ya Pak ya. Amin, Insya Allah amin. lahan yang sempit bisa bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih Bu Masya Heni. Allah. Jadi itu teman-teman, kita terus harus semangat menanam, karena menanam itu ya pasti memanen, tentunya seperti itu. Tapi manfaatnya bagi orang banyak itu sangat luar biasa menurut saya, menurut kita semuanya. Apapun itu, dari mulai bijinya, pohonnya, rantingnya, daunnya, semuanya bermanfaat untuk alam ini, untuk kita semuanya. Untuk itu hari ini kita mau review belah alpukat kelut. Nah, Pak Haji Bagus sudah pernah merasakan alpukat ini? Sudah, kelut sudah ya. Karena sudah menanam beliau. Pak Haji kemarin ya di sini ya, kita Pak Haji jauh-jauh datang dari Banjarmasin. Ulun kawak. Ulun kawak bahasa Banjar. Oh, bisa. Karena ini handak, kenapa gerang ikam? Ulun ada kawak dingai, gitu kan bahasanya. Nah, kebetulan saya juga pernah sekolah di SMP 7 Air Hitam Samarinda. Nah, pada waktu itu kelas 1 saja, terus pindah lagi ke Jawa. Teman-teman, kita langsung belah alpukat kelut.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini loh, sampai pisaunya kurang panjang, nanti sampai sini kurang panjang pisaunya, belahnya berarti harus 2 sisi. Dari sini masih daging semuanya, alpukat dulu. Nah ini karena ini masuk kulkas, jadi rasanya pasti berbeda, keringnya pasti kurang. Nah teman-teman, jadi mau lagi lagi Pak Haji. Jadi rasanya makan alpukat itu kebutuhan kita ya Ibu G. Superfood. Alpukat itu adalah superfood, healthy food. Jadi bagaimanapun juga alpukat itu bisa dikonsumsi dari anak-anak usia dini sampai orang tua. Jadi manfaat alpukat itu sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana cara next untuk mengembangkan hasil turunannya. Nah kemarin saya sempat ke Bali beli makanan alpukat yang mahal itu, sampai saya nekat pengen tahu alpukat itu sampai seberapa olahannya. Nah itu teman-teman, di kebun saya di samping alpukat ada beberapa kelengkeng. Ini adalah kelengkeng, ini kelengkeng kategi. Kelengkengnya cuman ini warnanya kurang bagus karena ada cabuk hitam. Cabuk hitam itu membawa dampak zat perekat sehingga dia warnanya menjadi hitam. Jadi sebaiknya memang harus ada pola-pola treatment untuk penyemprotan dengan memakai bahan aktif imidacloprid supaya kelengkeng ini juga bersih. Monggo silakan diinjek. Saya akan tes ketebalannya, edible portion. Saya harus tes. Nah, kelengkeng kategi ini untuk pendistribusian setelah dipetik bisa awet sampai 13 hari, 14 hari masih aman. Teman-teman, ini bisa dilihat sebentar ya. Nah, ini adalah kelengkeng kategi. Kita coba buka dagingnya, edible portion, ketebalan. Nah, ini adapun bijinya sangat kecil sekali. Seperti mata lada ya. Kecil Nah, juga. dia lebih kecil perbandingan. Ini biji, ini daging, ini biji. Nah kalau kita biar jelas enggak jelas seperti ini ya. Jadi bijinya sangat kecil sekali. Nah, untuk bibitnya pastilah kami siap. Jadi bisa siap antar juga. Baik kemanapun, daerah Kalimantan, Makassar, Sulawesi, Aceh, sampai Lampung juga kami siap untuk mengantar. Itu monggo silakan. Bismillah. Kalau rasanya jangan ditanya. Manis, breaknya itu tinggi sekali. Manis. 24 Pak, 24 ya. Ya, breaknya manis sekali. Saya itu sampai jarang sarapan. Ya jarang makan. Ya gini, review, ada tamu, tes lagi. Kemarin dari Jogja juga, sama dari habis ini dari Jambi, kita muat dari Jambi. Muat ke Jambi itu muat pohon alpukat sama pupuk kandang. 1 truk pupuk kandangnya dimuat ke Jambi. Orang Jambi beli pupuk kandang sampai sini. Nanti juga ada truk dari Makassar, pembelian bibit dari Pak Haji Zulkifli Zain, orang Makassar yang kemarin saya ketemu di Makassar, sampai beli dari sini. Nanti kita muat juga 1 truk untuk kirim ke Makassar juga. Monggo kita sambil melihat, belajar tanaman alpukat yang di lahan, yang di grounding. Bagaimana caranya supaya tanaman itu, alpukat itu terus-menerus tidak ada hentinya. Apa yang harus kita lakukan ketika tanaman itu sudah ada buahnya besar, untuk proses tabungan pupuknya apa,
dan aplikasi apa yang harus diterapkan supaya sebelum alpukat ini habis nanti muncul bunga baru. Nah, yuk kita belajar bersama. Kita ke sana. Monggo. Ya, Bu, ini saya ke sana sama ya. Bapak dulu. Ya, Yuk, saya di sini Pak Haji. aja. Nah, teman-teman, kita belajar sejenak bagaimana alpukat ini. Ini alpukat ini sudah sering saya pakai video, tapi alhamdulillah bertahan terus. Jadi alpukat ini bisa bertahan terus karena memang belum waktunya untuk petik. Nah, bagaimana alpukat ini ketika ini nanti sudah mulai muncul tunas baru, itu keluar lagi bunganya. Jadi tidak ada, artinya cepat, begitu belum panen alpukat ini sudah muncul bunga. Nanti kita belajar cara aplikasi obat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini harus ada pemberian pupuk fosfat dan kalium, MKP, sering saya sampaikan. Dulu sebelum kita mengenal jauh tentang MKP, saya selalu menyampaikan, alhamdulillah sekarang teman-teman pada pakai MKP semuanya. Tapi saya bukan iklan, bukan endorse produk itu, tapi ini hanya sebatas untuk belajar bersama. Nah, teman-teman, artinya ini adalah sudah daun-daun tua, bisa dilihat di semuanya. Agak mundur. Ini bisa dilihat, ini adalah daun tua. Artinya daun tua itu berpotensi untuk muncul bunga dan buah. Tergantung treatment kita. Apakah kita mau memberikan pupuk dengan N yang tinggi sehingga nanti tumbuh lagi, muncul tunas, percabangan, daunnya lebar-lebar. Artinya kalau nitrogen yang tinggi berpotensi untuk muncul daun saja. Tapi kalau memberikan fosfat dan kalium yang tinggi, maka dia berpotensi untuk muncul bunga dan buah. Nah, salah satunya seperti ini, gelap nih, sudah gelap. Anu ya, rasanya apa? Menyenangkan ya. Pak Haji, di Banjarmasin sudah ada apa belum alpukat yang seperti ini? Belum ada. Belum ada. Ya, teman-teman, kita pakai aplikasi MKP. Ini saya biasa menggunakan MKP. Ini sudah umum ya, sudah umum. Pembuahan. Untuk pembuahan karena kandungan fosfat dan kalium, mono kalium fosfat. Nah, teman-teman tidak hanya produk MKP tapi ada yang lainnya. Bisa mengaplikasi sendiri dengan SP36 dan KCL. KCL yang bagus itu KCL Kanada yang impor itu loh. Belarusia namanya. Itu ada kristal-kristal putihnya itu yang bagus. Nah, untuk pemberian ini sudah saya berikan kemarin setengah kilo. Per 20 hari segera berikan tabungan untuk makanan ini. Supaya ketika sudah ada tabungan fosfat dan kalium yang tinggi, nanti begitu dia muncul tunas muda akan membawa bunga-bunga. Cuman setelah dipupuk ini harus dikocor karena sifatnya nitrat. Ini saya ambil setengah kilo. Bisa langsung air dulu bisa ya. Campur air dulu bisa. Dicampur air dulu bisa, lebih bagus. Tabur langsung enggak apa-apa, tapi langsung disiram. Karena sifatnya nitrat harus cepat menguap. Saya ambil separuh. Nah, meskipun setengah kilo, meskipun 1 kilo, tanaman ini tidak akan mati karena tidak terdapat N. Kalau NPK Mutiara masih masih ada N-nya, jadi lebih berisiko. Ini setelah ini langsung kita kocor. Nah, itu teman-teman. Sekarang yang lebih terpenting adalah aplikasi obat pestisida. Nah, itu ada Mbah Damam, Mbah. Siap, Mbah. Nah, kita lihat Mbah Damam. Ini memang khusus tukang obat. Nah, ada apa-apa saja sebentar. Nah, monggo Pak Bagus. Nah, ini ada Avidor. Mereknya bukan iklan. Jenisnya ya. Nah, ini 2 sendok ya. Iya. 2 sendok. Terus Dengan untuk mencampur itu sebaiknya ini namanya tergabung dalam pestisida. Semuanya ini pestisida. Ditanya mana, Mbak? Ambilkan. Nah, ada ditan. Ini semua tergabung dalam namanya pestisida. Ada fungisida, insektisidanya. ada insektisida.
Avido. Ini insektisida ya. Ya. Iya. Ada vitamin, ada obat buah. Nah, untuk mendapatkan semprotan yang sempurna, teman-teman bisa mencampurkan ada. Ini nanti kita campur apa, Mbak? Ayo lanjut aja, Mbak. Lanjut. Tonik, Lanjut sekarang ditanya, Mbak. Vetonik, Antonik, lalu Gandasil Gandasil buah. buah, Yuk, langsung dicampurin, Mbak. campur Nih. detan. Pun langsung diaplikasi. Nah, ini ditanya pun juga 2 sendok. 2 sendok. Nah, menyampurnya harus insektisidanya dulu yang diaduk, 2 sendok full ya. 2 sendok full. Inseknya Nah, gandasilnya juga Gandasil. Banyak di mana-mana umum ini. ya Dia umum. sudah banyak ini. Nah. Oke, Mbak. Berapa? 3. 3. Oke. Perbandingan airnya berapa berapa? Nanti untuk 16 liter ini 16 liter. untuk 1 tangki. Terus sekarang Vitomik. Vitomic. Nah, Vitomik itu ya vitamin sebenarnya. Ini lebih ke ini karena semprotannya ini nanti ada yang untuk bunga. Jadi Vitomik itu satu tutup cukup, Mbak. Iya. Vitomik itu kandungan CaO, kalsium oksida. Dia berfungsi untuk mempertahankan bunga dan buah. Vitomik karena ini nanti tidak hanya satu pohon saja yang kita semprot. Ada atonik. Atonik itu zat PT, zat pengatur tumbuh, sehingga tanaman itu bisa mengikat vitamin-vitamin. Salah satunya bisa mengikat ini, bisa mengikat pupuk. 3 tutup, Mbah ya. 3 tutup ya. Hmm. Nah, seperti ini. Oke, langsung diaduk, Mbah. Langsung masukkan tangki. Nah, untuk aplikasi yang benar seperti ini ya, teman-teman. Perekannya mana, Mbah? Ya ada. Habis. Terus Nah. ini organik. Oh, ini. Oh ya, jangan. Sudah, oke, itu aja. Langsung diaduk-aduk. Nah, kita langsung masukkan di tangki 16 liter. Jadi ini berbentuk emulsion, pekatnya seperti ini. Nah, langsung ditambahkan. Tambahkan air sehingga penuh. Mbak, tambahkan lagi, Mbak. Nah, sampai penuh, jangan sampai lober, Mbak. Penuh. Oke. Ayo. Oke, Mbak. Nah, sudah. Tutup. Nah, ini tutupnya di Mbak sampai tutupnya ketinggalan di kebun satunya. Teman-teman, ini adalah tangki yang 16 liter. Nah, saya akan menunjukkan lagi setik. Ini kali ini. Nah, ini kita memakai stik seperti ini. Ini stiknya stik panjang dan stiknya stik panjang. Ini bisa ditarik dan juga pakai selangnya yang panjang untuk menjangkau ketika nanti berkebun yang di sebelah sana kan pohonnya tinggi-tinggi. Jadi memang harus ini nanti bisa ditarik seperti ini. Jadi stiknya bisa panjang seperti ini sehingga bisa menjangkau untuk yang 10 meter di atas. Nah, ini masih bisa ditarik. Jadi ini alat-alat efektif. Kami juga jual seperti ini stiknya. Semuanya kita jual, teman-teman. Coba kocok-kocok dulu, Mbak. Nah, untuk penyemprotan perlu diketahui, penyemprotan itu sebaiknya kalau vitamin, kalau fungisida, vitamin,
zat PT, apapun itu yang jenis itu sebaiknya mengenai di balik daun. Nyemprot itu yang benar adalah balik daunnya. Karena stomata, semua tanaman yang bisa memasak adalah hijau daun melalui stomata. Nah, stomata ada di sini, ada di balik daun tentunya. Dari jaringan akropetal biopetal inilah maka dia akan bisa menyerap semua unsur makanan, baik sinar matahari maupun fungisida, vitamin, zat PT dan lain sebagainya. Nah, setelah semprot ini maka yang di sini tipis-tipis saja. Ya, coba saya praktekkan teman-teman. Anu jika di pokoknya enggak. Nyala mau. Nah, teman-teman, awas takutnya seperti ini. Nah, teman-teman sebaiknya nyemprotnya dari bawah ini ya. Pakai masker. Nah, harus pakai masker. Agak di zoom, Pak. Nah, ini nyemprotnya harus dari bawah sini, dari bawah terus gini. Nah, seperti ini. Nah, bawah dulu, usahakan bawah dulu. Nah, seperti ini. Dari bawah dulu terus seperti ini. Kalau ketika itu tidak terjangkau juga tarik seperti ini. Tapi udah sudah. Nah, dalam-dalam harus kena semprot karena ini ada insek juga, maka di batang pun juga bisa dilakukan penyemprotan karena ini ada insektisida sistemik untuk menjaga oleng-oleng. Apa ini ya? Waktu penyiraman yang baik jam berapa Pak Agus? Penyemprotan. Iya, Waktu penyemprotan yang baik itu adalah waktu jam-jam tertentu, mulai jam 6 sampai jam 8. Kalau sore nanti mulai jam 4 sampai jam 5. habis asar ya. Iya. Nah, itu monggo ke sini kita mungkin itu sedikit video hari ini, tapi yang jelas mudah-mudahan ini sesuai dengan pengalaman saya dan mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan karena saya sifatnya ingin terus belajar. Tidak hanya saya merasa saya sudah bisa, tidak, tapi saya terus ingin belajar kepada teman-teman semuanya, baik mulai yang baru menanam, baru berkebun, saya selalu mengapresiasi teman-teman semuanya. Tapi yang jelas itu, Mbah, nah pakainya seperti itu. Silahkan semprot. Nah, maskernya pakai itu ya, teman-teman. Mbah, kenapa nggak pakai masker beneran? Masker yang beneran itu gampang tembus Pak. Oh, gampang tembus. Jadi obatnya udah masuk. Jadi namanya pakai itu kain spons yang dirangkap. Tapi yang jelas itu teman-teman, Pak Bagus, Pak Kasalani, saya terima kasih Sama-sama Pak Agus. sudah datang ke Desa Wisata Jambu Kediri jauh-jauh. Belajar itu kalau ada pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Tapi sekarang belajarlah sampai ke Desa Wisata Jambu. Terima kasih teman-teman, kami mengucapkan makasih Pak Bagus, Pak Kasalani, salam hijau, salam dan doa buat keluarga, semoga kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita proses selain bibit, nanti ada bibit yang itu dinaikkan di truk. Ini pupuk kandang yang selepan hasil dari Desa Wisata Jambu Kediri. Langsung jus dibawa ke Jambi. Dengan Pak siapa? Pak siapa? Antonius Silalahi. Antonius Silalahi. Alamat Jambinya mana? Pemayungan Muara Tepo. Pemayungan Muara Tepo. Oh, iya. Jambinya itu termasuk dari kota Jambi. Masih berapa kilo? Dari kota Jambinya berkisar 7 jam lah. 7 jam. perjalanan. Oh, masih Iya, jauh. iya, masih jauh. Teman-teman, itulah. Jadi apapun itu, belajar itu tidak boleh kita nyaman berdiam diri di tempat lingkungan kita, tapi belajar
bisa sampai ke Kediri dari Jambi. Pak siapa namanya? Antonius Pak Wahid. Antonius Silalahi dari Jambi ini sampai ke Kediri loh. Nah, saya tunggu teman-teman juga bisa hadir di sini. Terima kasih. Itu bibitnya yang mau kita kirim. Nah, bibitnya.